Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sedikit menjelaskan tentang ERD atau Entity Relationship Diagram. Halo semuanya, jadi untuk spesifikasinya bahasan kita itu adalah tentang komponen dari si ERD-nya itu, di mana komponennya itu ada entitas, atribut, relasi, dan kardinalitasnya. Tapi sebelum ke sana kita tahu ya ada yang namanya platform e-commerce di mana mereka itu menyimpan banyak banget data kayak data pesanan, data pelanggan, data produk yang berbeda-beda tiap harinya gitu. Nah, ini. Nah, di mana data-data tersebut itu merupakan bagian dari database. Database itu apa sih? Database itu merupakan sekumpulan informasi. Nah, kalau dalam kasus ini berarti informasinya adalah pesanan, pelanggan, juga produk. Nah, di mana informasi-informasi tersebut itu diatur dan dikelola, diupdate juga untuk nanti kemudian diambil dan digunakan gitu. Nah, ini banyak banget elemen ya dalam database. Nah, bagaimana elemen-elemen ini saling berhubungan, bagaimana elemen-elemen ini saling berinteraksi satu sama lain dalam database gitu. Itu akan sangat sulit dipahami oleh orang. Nah, untuk itu ada engineer nih, mereka itu membutuhkan cara visual nih untuk memahami elemen-elemen itu, bagaimana semua elemen-elemen itu terkait satu sama lain, gimana elemen-elemen itu saling bekerja sama. Jadi engineer ini menciptakan yang namanya ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, singkatnya ini nanti nih entitas-entitas yang ada itu saling berelasi yang digambarkan dalam sebuah diagram. Begitu singkatnya. Nah, langsung ke komponen dari si ERD-nya itu, tentu aja yang pertama ada entitas. Entitas ini objek ya, bisa berupa orang, tempat, dan lain-lain. Nah, untuk gambarannya entity itu seperti ini. Nah, ke contoh kasusnya untuk memahami. Jadi misalkan kita ada beli barang nih di e-commerce, sebutlah Amazon. Nah, dari kasus tersebut nanti entitas yang dihasilkan itu ada entitas customer, ada entitas order, ada entitas produk. Nah, si masing-masing entitasnya ini dia punya yang namanya atribut. Nah, kalau yang oranye ini kita kenal sebagai entitas, maka yang biru-biru ini adalah atribut. Dimana kalau misalkan contoh entitas dari customer, atributnya itu ada customer ID-nya, ada nama dari si customer-nya, ada alamat dari si customer-nya gitu. Jadi atribut itu merupakan sifat dari si entitasnya. Nah, karena dari setiap entitas yang ada itu saling berelasi, nah spesifiknya itu dari si relasinya itu ada yang disebut kardinalitas, di mana ada yang berkardinalitas 1, many atau banyak, 1 dan hanya 1, 0 atau 1, 1 atau banyak, 0 atau banyak. Nah, untuk memahami ada nih contoh untuk menentukan si kardinalitasnya. Jadi ada entitas customer, entitas order, dan entitas produk, di mana mereka ini saling berelasi kan. Nah, jadi di setiap customer itu pasti mereka minimumnya
0 order dan maksimumnya dia ada banyak order. Nah, jadi kardinalitasnya itu adalah zero to many. Zero or many. Nah, untuk si order ke customer-nya ini, setiap satu order pasti dia punya satu customer. Jadi, kardinalitasnya itu adalah one and only one. Begitu. Nah, untuk si entitas order ke entitas produknya, setiap order itu pasti minimumnya dia order satu produk atau maksimumnya order banyak produk. Nah, untuk si produk ke ordernya, setiap produk ini pasti ada yang 0 order atau banyak order. Jadi kardinalitasnya adalah zero or many. Begitu. Nah, maka akan dihasilkan hubungan kardinalitas seperti pada gambar berikut. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.